Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak di rumah. Bagi yang masih belajar di rumah, semoga sudah bangun pagi, sudah sarapan dan sudah mandi ya tentunya. Bangun, lalu mandi, sarapan, dan menyiapkan pelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang sudah PTM, sudah berada di kelas ya, karena mereka bangunnya lebih pagi, harus berangkat ke sekolah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita membahas tentang pelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 1. Nah, aneka benda di sekitarku. Nah, sekarang kita sudah memasuki pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran yang ketiga ini ada 3 materi yang kita bahas, yaitu benda dari kertas, alat musik ritmis di sekitar kita, dan pengukuran panjang. Oke, kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia benda dari kertas. Ini materi yang kita bahas ya. Nah, buku terbuat dari bahan kertas. Coba anak-anak perhatikan bukumu itu. Ada buku tulis, buku pelajaran terbuat dari kertas. Kertas memiliki kelebihan daripada bahan lain, yaitu lebih ringan dan mudah diolah untuk menghasilkan benda yang lebih bermanfaat. Nah, namun benda yang terbuat dari kertas juga memiliki kelemahan, antara lain mudah robek, kotor, terbakar, dan tidak tahan air. Bahan baku untuk membuat kertas adalah kayu yang diolah menjadi bubur kayu atau pulp. Bubur kayu inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kertas. Benda yang dibuat dari bahan kertas dari yang paling tipis yaitu tisu sampai yang paling tebal yaitu karton. Benda dari bahan kertas lainnya yaitu uang kertas, buku, amplop, majalah, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh benda yang terbuat dari kertas ya anak-anak. Anak-anak perhatikan, ini adalah karton berwarna-warni dan ada koran. Tisu yang paling tipis ya anak-anak, ada amplop, majalah, dan lain-lainnya. Nah, tentu benda-benda tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan serta kelemahan. Nah, benda tersebut ringan, mudah dibawa kemana-mana, tetapi juga kelemahannya mudah sobek, terbakar, dan koyak ya. Koyak, hancur karena terendam air. Nah, itu kelemahannya. Oke anak-anak, sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya tentang alat musik ritmis di sekitar kita. Nah, anak-anak sudah tahu ya musik ritmis itu apa. Di materi halaman 7 itu di buku fokusmu terdapat bermacam-macam alat musik ritmis. Kayu dapat digunakan untuk membuat beragam benda, misalnya gendang. Gendang adalah contoh alat musik ritmis. Alat musik berfungsi untuk mengatur irama atau tempo dalam sebuah lagu. Selain gendang, contoh alat musik ritmis lainnya adalah rebana, tamborin, dan triangle. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai alat musik ritmis. Memukul botol kaca menggunakan sendok menyerupai triangle. Seperti itu ya anak-anak. Nah, alat musik ritmis ini untuk mengatur irama atau tempo dalam sebuah lagu ya anak-anak, jadi sebagai pengiring dan itu. Nah, anak perhatikan di halaman 7. Di halaman 7 itu ada gendang, ada kastanya, tifa, tamborin, dan triangle. Itu contoh alat-alat musik ritmis.
Sekarang pelajaran matematika pengukuran panjang. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan yang lain yang dianggap sebagai patokan. Peranan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Seorang tukang jahit pakaian mengukur panjang kain untuk dipotong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat dengan menggunakan meteran pita atau meteran plastik atau metlin ya anak-anak, karena ini yang digunakan oleh tukang jahit atau penjahit. Alat yang digunakannya itu meterannya plastik yang menyerupai pita ya anak-anak. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang haruslah sesuai dengan ukuran benda. Sebagai contoh, untuk mengukur lebar buku kita gunakan penggaris. Sedangkan untuk mengukur lebar tanah kita menggunakan meteran besar. Nah, anak-anak perhatikan di sini juga ada contoh ya, di halaman 6 itu ada contoh meteran. Nah, meteran ini juga digunakan sesuai dengan fungsinya ya anak-anak. Nah, penggaris tadi tentu karena alat yang kita ukur yang pendek-pendek, maka seperti buku, pensil, pulpen bisa kita gunakan itu ya. Jadi alat untuk mengukur benda seperti buku atau penggaris itu, seperti buku, pensil, dan pulpen itu penggaris. Jadi penggaris itu sebagai alat ukurnya ya anak-anak. Nah, sekarang meteran ror besar itu. Meteran ror besar itu digunakan untuk mengukur lebar dan luas tanah, luas bangunan. Nah, itu kita gunakan meteran besar atau ror besar. Sedangkan meteran saku atau ror kecil digunakan kita untuk mengukur panjang dan lebar lemari, pintu, jendela, kursi, lebar dan panjang papan tulis. Nah, kita menggunakan meteran saku atau rol kecil. Itu ya manfaat dari atau fungsi dari meteran-meteran tersebut. Nah, jika anak-anak mau mengukur lemari, gunakanlah meteran kecil, jangan meteran besar ya. Jadi kerepotan karena fungsinya ada. Nah, jika untuk mengukur tanah, tentu meteran kecil itu kekecilan. Jadi kita gunakan rol besar atau meteran besar. Begitu ya anak-anak. Nah, di sini ada soal, ada 5 nih anak-anak kerjakan langsung lalu kumpulkan di Google Classroom. Kerjakan di buku tugas tematik anak-anak ya. Yang nomor 1 soalnya, kertas, buku, dan koran terbuat dari apa? Lalu apa kelemahan benda yang terbuat dari kertas? Sudah guru jelaskan tadi. Untuk mengukur panjang dan lebar kain kita menggunakan meteran apa? Nomor 4, sebutkan alat-alat musik ritmis. Nomor 5, meteran yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar kursi adalah titik. Nah, sudah guru jelaskan semua ya anak-anak. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.